Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Kusumastuti dari Prodi Ekonomi Syariah semester 8 STAI di Ponorogo, Tulungagung. Nomor induk mahasiswa 2019 080 29 0013. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ayat-ayat ekonomi syariah guna perbaikan nilai yang diampu oleh Bapak dosen Haji Ubed Muhammad Baidowi LC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan ayat-ayat ekonomi syariah tentang produksi dan distribusi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Berikut ayat-ayat terkait dengan produksi. Yang pertama ada Quran Surah Al-Anbiya ayat 80. Wa 'allamnahu sona'ata labusil lakum lituhsinakum mim ba'sikum fahal antum syakirun, yang artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Di mana makna yang terkandung di dalamnya adalah manusia diberi kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam membuat sesuatu. Karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam akan tersebar luas dan dimanfaatkan oleh umat di masa mendatang. Yang kedua, Quran Surah As-Saba ayat 10-11. Wala qad ataina Dawuda minna fadla yajibalu awwibi ma'hu wa tayra wa alanna lahul hadida ani'mal sabiqatu wa qaddir fis sardi wa'malu sholihah inni bima ta'maluna basir, yang artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah baju besi buatan Nabi Daud tersusun rapi dan nyaman dipakai, tidak panas dan dapat mengikuti gerakan tubuh. Perintah untuk memaksimalkan produksi serta meningkatkan amal saleh. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa modal dasar dari Allah adalah sumber daya alam. Lalu untuk mengelola sumber daya alam tersebut, Allah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai kepada umat manusia. Diharapkan bisa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selanjutnya, distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan adalah kegiatan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat merata. Distribusi kekayaan dapat dilakukan melalui 1. Zakat. Zakat merupakan mengeluarkan harta tertentu dari harta wajib yang dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan yang menerimanya. Yang kedua, sedekah. Sedekah merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa dibatasi wujud, waktu, dan jumlah. Jadi sedekah ini bisa berupa materi atau non-materi. Yang ketiga, infak, yaitu memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkannya. Jadi infak ini yang diberikan adalah materi. Yang keempat, wakaf, yaitu menyerahkan sebagian harta atau aset untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum atau kesejahteraan publik. Contohnya seperti
tanah yang diwakafkan untuk masjid. Berikut ayat ekonomi yang terkait dengan distribusi kekayaan. Quran Surah Al-Hasr ayat 7. Ma'afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kaila yakuna dulatum bainal agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab, yang artinya harta rampasan atau fai dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kandungan dari ayat tersebut adalah harta fai digunakan untuk kepentingan publik. Cara tersebut adalah wujud dari keadilan distribusi harta. Sebesarnya alokasi dana ditentukan oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya ialah Allah telah memberikan modal dasar, sumber daya alam, kepada kita manusia, dan kita sebagai manusia harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sumber daya alam yang telah Allah sediakan tersebut. Dalam pengelolaan sumber daya alam, Allah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan kita bisa menciptakan dan memaksimalkan produksi agar tercipta hasil produksi yang maksimal. Yang berikutnya, seperti yang kita ketahui, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Dengan begitu, Islam mengatur tentang pendistribusian kekayaan. Dalam pendistribusian kekayaan atau harta terdapat beberapa cara, yakni dengan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Kebijakan distribusi harta ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan publik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.